membuat saya dan saudara merasa nyaman, merasa enak, merasa tenang, walaupun kita ada di dalam keadaan yang sulit, yang sukar. Tetapi ketika kita ada dalam dekapan Tuhan, ketika kita ada dalam gendongan Tuhan, maka kita pasti merasakan penghiburan. Salam kemenangan, puji Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Kendita Hendung, dalam program acara Suara Kemenangan. Saya berdoa buat kita semua, biar hari ini saya dan saudara diberi kemenangan oleh Tuhan. Sebab jaminan orang percaya adalah kemenangan. Alkitab katakan bahwa kita diberi kemenangan oleh Tuhan, bukan sekedar menang, tetapi lebih dari pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Dalam program acara Suara Kemenangan hari ini, saya akan berbicara dari hal Tuhan memperhatikan hidup orang yang percaya. Dan perhatian Tuhan buat kita sebagai orang yang percaya ini unik. Haleluya. Nggak biasa. Haleluya. Perlakuan Tuhan bagi saya dan bagi saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan ini menarik sekali untuk kita pelajari. Kok bisa Tuhan memperlakukan hidup saya dan saudara demikian? Haleluya. Mari kita akan melihat firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 46 ayatnya yang keempat. Di sana dikatakan begini, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Perhatikan kata menggendong di sana. Haleluya. Ini salah satu bentuk perhatian Tuhan yang unik, yang gak biasa. Haleluya. Alkitab katakan bahwa sampai kita putih rambut, Tuhan akan menggendong kita. Haleluya. Dia tetap memperlakukan saya dan saudara seperti seorang anak bayi. Haleluya. Dia katakan walaupun kita usianya sudah lanjut, sudah putih rambut, tetapi Tuhan akan menggendong kita. Perlakuan inilah yang membuat saya dan saudara merasa hangat, merasa nyaman, merasa enak. Haleluya. Kita perhatikan bayi ketika dia ada di dekapan seorang ibu, dia merasa tenang, dia merasa nyaman, dia merasa enak. Haleluya. Perlakuan ini pula yang dibuat oleh Tuhan buat saya dan saudara walaupun usia kita sudah lanjut. Haleluya. Dia bilang begini firman Tuhan, sampai masa tuamu aku ini tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Jadi Tuhan telah melakukan hal ini. Haleluya. Jadi perhatian Tuhan ini bagi saya dan bagi saudara ini luar biasa. Haleluya. Perhatian Tuhan bagi saya dan bagi saudara ini istimewa sekali. Sehingga membuat kita selalu ingin ada di dalam Tuhan. Haleluya. Membuat saya dan saudara merasa nyaman, merasa enak, merasa tenang, walaupun kita ada di dalam keadaan yang sulit, yang sukar. Tetapi ketika kita ada dalam dekapan Tuhan, ketika kita ada dalam gendongan Tuhan, maka kita pasti merasakan penghiburan daripada Tuhan. Haleluya. Persoalannya, apakah kita sudah ada dalam gendongan Tuhan atau tidak? Masalahnya di sini, apakah saya dan saudara benar-benar telah digendong oleh Tuhan? Bahkan Tuhan berkata dia akan terus melakukan hal ini. Sampai kapanpun kita ada di muka bumi ini, sampai kapanpun kita hidup di dunia ini,
Tuhan mau melakukan dan mengerjakan hal ini dalam hidup saya dan saudara. Tuhan mau membuat saya dan saudara tetap nyaman, tetap aman. Haleluya. Jadi masalahnya, bagaimana supaya kita bisa mengalami perhatian Tuhan dengan cara kita ini digendong oleh Tuhan. Ada beberapa langkah pasti yang akan membawa saya dan saudara untuk kita bisa mengalami Tuhan menggendong hidup saya. Yang pertama, di ayat yang ketiga dikatakan begini, dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Dari kandungan Tuhan sudah dukung saya dan saudara. Kalimat selanjutnya dia bilang, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Haleluya. Sebelum saya dan saudara hadir di muka bumi ini, sebelum saya dan saudara dilahirkan di muka bumi ini, Tuhan sudah memperhatikan hidup saya. Tuhan sudah mengerjakan perhatiannya buat saya dan buat saudara. Maka saya selalu bangga menjadi milik Tuhan. Saya sebagai pribadi seorang hamba Tuhan, saya selalu merasakan betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup ini. Betapa perhatiannya luar biasa dalam hidup ini. Betapa Tuhan yang saya layani dalam nama Yesus, yang memberikan saya selalu perhatian yang begitu istimewa. Haleluya. Sejak dari kandungan, sejak dari rahim, Tuhan sudah dukung, Tuhan sudah junjung saya dan saudara. Haleluya. Ini istimewa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu, langkah yang pertama untuk kita bisa menikmati, mengalami janji Tuhan, diperhatikan sampai kita putih rambut, adalah dengar firman Tuhan. Haleluya. Dikatakan di ayat yang ketiga, dengarkanlah aku, hai keturunan Yakub. Haleluya. Memperhatikan firman Tuhan. Telinga kita taruh untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Akhir zaman Alkitab katakan, banyak orang percaya, banyak orang akan menutup telinga terhadap kebenaran. Haleluya. Di akhir zaman akan berubah. Orang yang tadinya cinta mendengarkan firman Tuhan, tetapi ketika datang sesuatu yang sulit, yang sukar, Alkitab katakan mereka mulai memalingkan telinga mereka untuk mendengarkan hal-hal yang bukan lagi firman Tuhan, yang bukan lagi kebenaran Tuhan, tetapi mereka memalingkan telinga mereka terhadap hal-hal yang lahiriah, yang sifatnya temporer, yang dapat membawa dan membawa hidup mereka bukan kepada keselamatan, tetapi kepada kebinasaan. Oleh sebab itu, untuk kita dapat diperhatikan oleh Tuhan sampai kita rambut putih, Alkitab katakan dengaran terhadap firman Tuhan. Haleluya. Seberapa dengaran kita kepada firman Tuhan yang akan membawa Tuhan memperhatikan hidup saya dan saudara. Seberapa dengarannya kita kepada firman Tuhan akan membuat saya dan saudara untuk digendong oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan. Jangan sampai kita masuk dalam kategori orang-orang yang nantinya memalingkan telinga terhadap kebenaran. Ini masalahnya, ini persoalannya. Haleluya. Era teknologi sekarang akan berdampak bagi kehidupan kerohanian. Karena banyak sekali orang-orang yang tidak lagi mempedulikan firman Tuhan. Haleluya. Ada badengar, tapi setel pongo, orang nado bilang. Mendengar, tetapi tidak memperhatikan. Mendengar, tetapi tidak melakukan. Haleluya. Tetapi firman Tuhan jadi jawaban kita hari ini. Kalau kita mau Tuhan gendong, kalau mau saya dan saudara digendong oleh Tuhan, maka taruh telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
taruh telinga kita untuk mau melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Maka saya percaya kita yang ada, yang menyaksikan program Suara Kemenangan, di mana saja kita berada, maka hidupmu pasti diperhatikan oleh Tuhan. Dengan cara yang begitu unik, dengan cara yang begitu luar biasa, Dia nyatakan dalam hidup ini. Yang kedua, untuk kita digendong oleh Tuhan. Alkitab katakan di ayatnya yang ke-9, ayatnya yang ke-10, dikatakan begini firman Tuhan, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanyalah akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Haleluya. Yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan ku laksanakan. Haleluya. Jadi apa yang menjadi keputusan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu pasti akan terlaksana. Haleluya. Persoalannya, bagaimana supaya kita digendong oleh Tuhan? Yang pertama tadi, kita harus dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Yang kedua, untuk supaya kita digendong oleh Tuhan, dan keputusan-keputusan terlaksana dalam hidup ini, keputusan-keputusan Tuhan terjadi dalam hidup ini, segala apa yang menjadi kehendak Tuhan dilakukannya dalam hidup ini. Maka yang kedua, yang harus ada dalam hidup kita, kita harus meyakini Tuhan, bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Jadi meyakinkan Tuhan bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah berubah, Dia Tuhan yang tetap konsisten, tidak berubah-ubah. Haleluya. Dulu sekarang kata firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8, di sana dikatakan Tuhan Yesus Kristus itu tetap sama, baik kemarin, hari ini, bahkan selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Tidak akan ada bayang-bayang pertukaran, perubahan dalam hidupnya. Dia tetap sama, yang dilayani oleh para murid, yang dilayani oleh para nabi, sama dengan yang kita layani hari ini. Dia tetap sama. Haleluya. Dia tidak berubah. Haleluya. Kuasanya sama, kasihnya sama, anugerahnya sama buat kita. Jadi yang perlu ada dalam hidup ini adalah iman. Haleluya. Haleluya. Iman penting dalam hidup kita untuk menikmati pemeliharaan Tuhan, perhatian Tuhan dalam hidup ini. Kepercayaan kita kepada Allah menentukan kita. Keyakinan kita kepada Allah yang akan membawa Tuhan akan selalu mengutamakan hidup saya dan hidup saudara. Adakah iman kita? Haleluya. Allah cari bukan kekayaan ketika Dia datang kembali. Allah cari bukan seberapa banyak yang engkau kumpulkan, seberapa banyak jumlah uang yang engkau kumpulkan hari-hari ini. Tetapi yang Tuhan cari, adakah iman? Haleluya. Dalam hidupmu. Haleluya. Ini yang akan membawa hidup saya dan saudara. Ini yang akan menghentar saya dan saudara untuk menikmati segala yang baik daripada Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan kita perlu iman. Haleluya. Di tengah-tengah situasi yang tidak semakin kondusif, kita perlu iman. Haleluya. Iman, kata firman Tuhan, yang memberi kita kemenangan. Jadi persoalannya, apakah iman kita tetap kepada Tuhan? Apakah keyakinan kita tetap kepada Tuhan? Nggak berubah. Haleluya. Saya sudah pernah sentil dalam khotbah saya sebelumnya, bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego mempertahankan iman mereka kepada Tuhan, walaupun konsekuensi mereka harus mati.
Tapi mereka tidak berubah dari iman mereka. Kepercayaan mereka tetap kepada Tuhan. Dan ini perlu ada bagi gereja Tuhan, bagi orang percaya di akhir zaman ini. Haleluya. Jangan kita tergerus oleh zaman. Jangan kita terhanyut oleh keadaan zaman. Terbawa oleh pengaruh-pengaruh dunia yang akan membawa iman kita bergeser kepada Allah. Haleluya. Tapi saya berdoa buat kita, biar iman kita kepada Tuhan tetap, haleluya, tidak berubah. Musim boleh berganti, haleluya. Tahun boleh berganti, bulan boleh berganti, hari boleh berganti, tapi iman kita tetap untuk selama-lamanya. Sampai Maranatha, Tuhan datang kembali, Tuhan tetap mendapati saya dan saudara, imannya konsisten, tidak berubah. Jadi yang kedua, untuk kita bisa digendong, diperhatikan oleh Tuhan, sampai putih rambut, sampai torang tutup mata nanti, adalah percaya sungguh kepada Tuhan, iman. Haleluya. Dan yang ketiga, untuk kita mengalami perhatian Tuhan dalam hidup ini, digendong oleh Tuhan. Di ayatnya, di pasal yang ke-48. Pasal 48, Yesaya 48, ayat 16, 17, 18, dia bilang di sana begini. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang, Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Ini kata Yesaya. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Perhatikan ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Haleluya. Perhatian Tuhan bagi saya dan bagi saudara tidak akan berkesudahan, tidak akan pernah berhenti. Haleluya. Yang ketiga yang harus ada dalam hidup kita, ayat 16 dalam Yesaya 48, mendekatlah kepada Tuhan. Artinya saya dan saudara harus tetap ada di dalam Yesus. Di dalam Tuhan kita harus tinggal dan menetap. Kata mendekat artinya mencari. Haleluya. Kita mencari Tuhan dalam hidup ini. Haleluya. Dimanapun Tuhan ada, Alkitab katakan di mana Tuhan ada, disitulah kita harus berada. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi itu caranya kita untuk mendapatkan perhatian Tuhan. Bisa dikatakan bahwa ketika kita mendekat kepada Tuhan, nggak jauh daripada Tuhan. Tuhan bilang, tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Haleluya. Jangan jauh dengan Tuhan. Jangan jauh-jauh dengan Tuhan. Haleluya. Tetap aja di dalam Tuhan. Jangan pernah bergeser. Jangan pernah berpindah. Haleluya. Tetapi status kita tetap di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Maka saya percaya Tuhan akan memperhatikan hidup kita. Kasih-Nya, damai sejahteranya, bagaikan gelombang laut yang tidak pernah berkesudahan, yang tidak pernah berhenti. Damai sejahtera, kata firman Tuhan, kebahagiaan itu terus-menerus akan kita alami dalam hidup ini. Maukah kita mendekat kepada Tuhan? Maukah kita mencari Tuhan?
Maukah kita tinggal di dalam Tuhan? Maka ketika kita melakukan semuanya, maka segala yang baik dari Tuhan itu pasti menjadi bagian hidup kita. Hari ini saat engkau dengar firman Tuhan, besok dan seterusnya, Maranatha Tuhan datang, Dia akan jumpai kita. Saya dan saudara akan ada bersama-sama dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. God bless you.